Hai guys, my name is Nasya Bari, kelas 11B. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh sistem peredaran darah. Ada dua materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama wasir dan yang kedua adalah varises. Wasir atau hemoroid adalah pembekakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir rektum serta dubur atau anus. Wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang di segala usia, namun umumnya lebih sering menimbulkan keluhan pada usia 50 tahun ke atas atau lebih. Wasir tidak selalu menimbulkan keluhan, tetapi bila keluhan muncul, penderita dapat merasa tidak nyaman dan gatal pada anus, serta muncul pendarahan lewat anus. Ada dua jenis wasir, yang pertama yaitu hemoroid internal dan eksternal, pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar disebut sebagai hemoroid internal, sedangkan pembekakan yang terjadi di luar anus dekat lubang anus terasa lebih nyeri serta tampak dari luar disebut hemoroid eksternal. Wasir diklasifikasikan menurut derajat keparahannya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pembekakan kecil yang muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus. Derajat yang kedua, pembekakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar dan masuk kembali dengan sendirinya seusai BAB. Derajat ketiga adalah satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung dari anus, namun bisa didorong untuk masuk kembali. Derajat yang keempat, benjolan besar yang menggantung dari anus dan tidak bisa didorong kembali. Gejala dan pemicu wasir seringkali ditandai dengan benjolan di luar anus. Selain itu, wasir kerap ditandai dengan sejumlah gejala lain, seperti rasa gatal atau sakit di sekitar anus, pendarahan dari anus setelah buang air besar, keluar lendir setelah BAB, dan beberapa pemicu wasir adalah sembelit atau diare yang berlangsung lama, sering mengangkat beban berat, kehamilan, baru melahirkan, dan kebiasaan duduk terlalu lama. Cara mengobati dan mencegah wasir yaitu harus segera ditangani agar tidak membengkak dan pecah atau terpuntir, yaitu bisa dengan cara menerapkan pola makan yang sehat, mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan salep wasir, menjalani operasi pengangkatan wasir. Jika disebabkan oleh susah BAB, penggunaan obat pelancar BAB mungkin akan diperlukan. Oke, next. Yang kedua yaitu varises. Varises adalah pembekakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol. Varises dapat terjadi di seluruh pembuluh vena dalam tubuh. Namun, kondisi ini paling sering terjadi di area tungkai, terutama betis, karena tekanan besar saat kita berdiri atau berjalan. Varises juga dapat muncul di bagian panggul, anus, vagina, rahim, atau kerongkongan. Sebagian besar kasus varises di tungkai dialami oleh para wanita dibandingkan pria. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena varises, yaitu pertambahan usia, terus berat badan yang berlebih atau obesitas, kemudian faktor keturunan dan lingkungan kerja yang menyebabkan seseorang harus berdiri dalam jangka waktu lama. Penyebab varises: pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Di dalam pembuluh vena terdapat katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah, sehingga darah yang telah melewatinya tidak dapat kembali lagi. Lemah atau rusaknya katup vena menyebabkan darah berbalik arah dan terjadi penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang kemudian menyebabkan pembuluh vena melebar. Diagnosis varises. Diagnosis varises diawali dengan pemeriksaan riwayat kesehatan yang meliputi gejala riwayat penyakit,
kebiasaan, lingkungan kerja, dan faktor risiko yang memicu penderita terkena varises. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan mengamati bagian tubuh yang mengalami varises. Pemeriksaan penunjang jarang dilakukan kecuali dokter mencurigai adanya masalah lain seperti pada vena. Dalam deep vein thrombosis, beberapa jenis tes penunjang yang mungkin dilakukan adalah USG, Doppler, dan angiografi. Pengobatan varises umumnya disesuaikan dengan kondisi pasien secara keseluruhan. Ukuran dan posisi varises serta tingkat keparahan varises. Tujuan pengobatan adalah meredakan gejala, mencegah varises bertambah parah, dan menghindari terjadinya komplikasi berupa luka atau pendarahan. Metode pengobatan yang umumnya digunakan adalah terapi obat dan memakai stocking khusus. Jika rasa tidak nyaman atau nyeri akibat varises semakin terasa, maka dokter akan merekomendasikan prosedur bedah, baik bedah kecil maupun besar, misalnya dengan terapi laser atau mengikat pembuluh vena jika gejala semakin memburuk atau varises telah menyebabkan komplikasi. Oke, sekian dulu ya guys. Thank you.